Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP, di mana pada sore hari ini saya sedang melakukan pemotongan cangkokan Black King Kong. Ini ada ratusan ya nih. Ini salah satu contoh yang sudah kita potong ya guys. Ini baru 3 pohon ya, baru 3 pohon yang kita potong. Namun pada hari ini tidak bosan-bosannya saya kembali berbagi tips kepada teman-teman tentang pencangkokan ini. Walaupun gampang, tetapi tidak semua orang mengikuti pencangkokan ini bisa berhasil dengan 100%. Nih salah satu contoh periode ini ya, saya karena tidak mampu lagi melakukan pencangkokan sendirian, saya melibatkan orang di dalam mencangkok tanaman saya. Jadi pohon-pohon mana saja, dahan-dahan mana yang mau dicangkok itu kita yang menandakan ya. Nanti petugas ataupun anggota kita tinggal melakukan pencangkokannya. Namun walaupun sudah dipraktekkan, diperagakan berkali-kali, toh saya hari ini menerima kegagalan-kegagalan. Jadi teman-teman kalau mau tahu apa saja penyebab-penyebab kegagalannya, oke, hari ini akan saya kupas. Ini dalam satu pohon ya guys ya. Ini pohon ini dicangkok dengan hari yang sama, waktu yang sama ya. Harinya sama, waktunya sama, jamnya ya beda-beda jamnya ya gitu ya. Tetapi mengapa di sini tidak ada yang bisa dipanen 100%? Ya. Kalau ini mengapa gagal? Nah, ini saya mau jawab ya. Sebelum saya jawab ini ada beberapa kegagalan. Pertama sekali kegagalan ini kesalahannya di sini. Saya akan coba lihatkan kepada teman-teman mengapa dia gagal. Karena yang dibungkusnya itu di dalam torehan, sementara akar lehernya itu berada di luar bungkusan. Akarnya nongolnya di atas, jadi tidak bisa masuk ke dalam tanah, ke dalam media yang disediakan. Kenapa? Dia mengikatnya kemarin, seharusnya ikatannya kan di sini nih guys ya, di sini. Sehingga akarnya keluar masuk ke dalam seperti begini. Nah, seperti begini, ini benar. Jadi kalau benar ini sudah bisa dipanen. Nah ya, ini udah bisa dipanen. Kalau ini bagus ya. Nah ini sama nih dengan yang sini, bagus-bagus ya. Tetapi di sini kita bahas untuk lebih jelasnya, boleh kita lihat ya. Boleh kita lihat di mana kegagalannya, mengapa ini gagal. Nah, pertama sekali saya melihat ini yang dibungkusnya, yang dikasih media itu di luar pergelangan. Nah, ini kalau kita buka ya. Nah, kalau kita pecahkan ini, oke ya. Yang dibungkusnya ini, yang dipotongnya ini, ya, yang dipotongnya ini. Tetapi yang dibungkusnya di sini. Seharusnya di sini yang dibungkus gitu. Sehingga akarnya nongol di luar. Ya, sehingga tanahnya tidak ada akar. Inilah kegagalan, penyebab kegagalan pertama ya. Mengapa cangkokan itu tidak bisa jadi 100%? Nah ya, kalau terjadi seperti ini ya kita masih bisa bungkus sekali lagi, masih diulang dibungkus. Jadi tinggal beberapa minggu saja nanti dia berakar ya, begitu guys ya. Kemudian ini kita lihat lagi di sini guys ya. Boleh kita lihat lagi di sini. Ini akarnya juga berada di luar. Ya, lihat ya, akar juga di luar. Sama kejadiannya dengan ini, berarti di bawah torehan yang diikat, seyogyanya yang dibungkus itu, yang disampul itu sampai ke sini. Sehingga akarnya ini di dalam media begitu. Nah, inilah sebabnya tanaman ini nggak jadi cangkokannya. Ya, ini permasalahan pertama. Yang kedua permasalahannya ya. Oke, dilihatkan kamera kemari. Mengapa ini terjadi mati? Ya, sedangkan tidak dibungkus saja bisa nggak mati. Ya, sedangkan dibungkus saja tidak
tidak dibungkus ataupun terlupa membungkus, sudah ditoreh, tapi terlupa kita membungkus, nggak mati. Ini kenapa mati? Ya, ini terlalu becek. Ini saya potong aja ya. Ya, boleh kita buktikan. Pertama, tanah medianya terlalu becek, atau cangkokannya ini ikatannya tidak padat, sehingga tanahnya menjadi berair terus, ya, sehingga terjadi pembusukan di sini. Ya, batangnya ini jadi busuk. Begitu guys ya. Nah, jadi batangnya ini menjadi busuk guys. Kenapa? Ya karena terlalu basah sehingga oksigen aerasi yang ada di dalam media cangkokan itu tidak stabil, terlalu lembab. Itulah penyebabnya cangkokan itu gagal. Ini udah 2 kita jumpai ya. Jadi ada kesalahan membungkus, juga ada kesalahan tanah media. Makanya saya katakan tanah media yang kita buat untuk mencangkok itu harus lembab-lembab saja, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Membuktikannya waktu diperas sekuat-kuatnya itu airnya tidak menetes, tapi dia lembab. Nah, itu yang paling bagus. Kemudian dalam pembungkusan ya minimal lah kita ambil di sini 4 cm, 3 cm atau 3 cm di atas keratan ya. Ini keratan terlalu jauh ya. Nah, jadi di sini pun medianya, apakah medianya yang terlalu becek, apa ikatannya yang, ini contoh ya. Ini boleh kita jadikan contoh juga ya. Nih, ini pohonnya belum mati. Kita buka saja. Ini nggak akan jadi. Ya. Ini bisa diulang lagi ya, teman-teman ya. Kalau belum mati ini bisa diulang lagi. Tapi kalau kita biarkan ini bakal mati ya. Nah, ini ya, tengok. Lihat tanah medianya ya. Becek ya. Nah, tengok. Ada airnya. Ya, ada airnya. Makanya busuk. Busuk lama-lama mati. Ini sebentar lagi mati. Jadi karena ketahuan, nah ini cepat diganti, tanah medianya diganti. Ingat, mengikatnya di sini harus hati-hati guys ya. Waktu kita mengikat di sini, ya, ini jangan longgar. Kalau di bawah longgar nggak masalah, tapi di bagian atas jangan longgar. Kenapa nggak boleh longgar? Karena kita tidak menginginkan ada air yang masuk. Makanya plastiknya nggak boleh dibolong-bolongin, atau lapisan. Nah ini kan ada lapisan. Persambungan plastik itu tidak boleh menghadap ke atas, dia harus menghadap ke bawah sehingga tidak menampung air hujan. Nah, itu tekniknya. Jadi inilah faktor-faktornya. Walaupun dikatakan yang namanya mencangkok itu pekerjaan yang paling mudah bagi yang udah paham. Tapi kalau yang hanya melihat tutorial, kadang-kadang menggampangkan masalah, sekali lihat saja, oh gini rupanya, langsung praktek, matikan itu video. Nggak sampai ke ujung, dengerin ocehan dulu. Nah gitu teman-teman ya. Insya Allah kalau mendengarkan ocehan, cara saya mencangkok sampai selesai tanpa lompat, insya Allah jadi. Kenapa? Saya bukan mengajarkan yang dikikis-kikis, itu bukan itu yang ada. Tapi omongan saya, ocehan saya itu adalah pembekalannya sampai tamat selesai mencangkok. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengikuti tata cara mencangkok yang benar, nah seperti begini kita hasilnya ya. Ini cangkokan baru berumur 1,5 bulan. Hari ini saya hanya panen Black King Kong saja ya, Black King Kong. Tapi sore ini karena hari sudah pukul 5, saya hanya ambil 30 cangkokan saja. Karena nanti nggak keburu ya, Nanti sore besok lagi saya akan panen ya. Ini baru 25, saya tambah 5 lagi ya. Nah, ini kalau yang seperti ini jangan diambil dulu, ini masih putih guys ya. Masih putih akarnya. Kita tunggu sampai kuning, coklat ya. Nah, kita lihat di sini. Oke guys, ini banyak ya. Nah, ini itu di atas yang gagal ya, di atas sana gagal. Nah, itu gagal ya. Dua gagal itu. Nah, jadi ini harus kita ambil ya, yang sudah jadi kita ambil. Nah. Wah, kok nempel. Nah, kalau seperti ini kita panen guys ya. Kemudian itu di atas lagi juga, ini dempet 2 belum ya.
Nah, belum, yang ini sudah nih. Iya. Sudah juga. Iya, saya tambah 5 lagi ya. Di sini juga udah nih. Ini satu pohon saja saya sudah ambil, sudah potong 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cangkokan satu batang ya guys. Jadi kalau seandainya kita, tapi mencangkoknya ini harus jangan merusak pohon. Kita harus ganti-ganti ya. Ini hidup lagi, nanti ini yang dicangkok begitu guys ya. Jadi beginilah caranya kita merawat tanaman kita sambil menghasilkan generasi baru. Bisa kita tanam ulang ataupun bisa kita jual. Begitu saya guys ya. Ini sudah ada 23, 27 ya. Berapa tadi? 28. Berarti masih 2 lagi ya. 1 lagi. Tadi berapa? 1. Udah 4 di sini potong ya. 4. Coba saya ke sini dulu. Ya. Ada sini. Oh, sini lagi yuk. Ini yang black kingkongnya. Oke guys. Oh, ini bukan black kingkong. Ini adalah, wah ini udah bahaya ini. Ini harus ada talinya di sini. Nah, kan udah mau patah ini kan. Belum patah ya. Tuh, tahan dulu. Nah, ini ya. Oke guys. Untuk mencukupkan 30, ini banyak ya, tapi tidak saya potong semua lah ya. Saya akan potong sesuai dengan yang akan saya tanam saja hari ini. Coba saya ambil yang di sini dulu. Ya. Ini kalau nggak diambil nih nanti lama-lama patah nih ya. Apalagi datang hujan berat nanti ini patah ya. Lebih bagus saya ambil duluan. Kedua-duanya saya ambil aja, berarti 31. Wow. Ini walaupun udah jadi ya. Walaupun udah bagus, tapi karena waktunya mepet, besok sore akan saya lakukan melanjutkan pemanenan cangkokannya. Ini juga nih banyak lagi ya guys. Jadi kita bibitnya itu kita lahir dari pohon induk yang jelas. Oke guys, ya. Itulah kalau cara penanaman segala macam udah saya share kepada teman-teman. Itulah penyebabnya mengapa teman-teman kalau menyangkok itu sering gagal, sering mati. Nah, dengarlah ocehan saya tadi. Ada 2 penyebabnya. Pertama, terlalu becek, yang kemudian waktu membungkusnya tidak tepat dengan keratannya. Di mana posisi keratan, di mana yang diikat itu yang salah, ngawur. Begitu guys, mudah-mudahan nggak salah lagi ke depannya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat saya sendiri terutama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawakan apa dia? Bang, bawaan gunting doang. Iya. Murah ya.